Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah mungkin buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami yang namanya adalah iklan stream berlogo merah seperti ini, ataupun iklan overlay ataupun iklan reel dicabut seperti ini, mungkin mengalami yang namanya adalah sudah malas konten lagi teman-teman ya. Nah biasanya ketika kita sudah mulai malas konten gara-gara fitur monetisasinya dicabut seperti ini, jadi saya sarankan teman-teman tetap semangat kembali teman-teman ya. Nah apalagi untuk saat ini ada juga yang namanya adalah untuk di bagian iklan in-stream, untuk fitur monetisasi in-stream memiliki beresiko pembatasan seperti ini. Nah di sini kita akan bedah ya penyebab dari fitur monetisasi in-stream yang mungkin mengalami pembatasan ataupun beresiko pembatasan seperti ini. Jadi di sini untuk iklan in-streamnya beresiko pembatasan. Nah selanjutnya biasanya juga akan menemukan yang namanya adalah fitur monetisasi in-stream dicabut ataupun fitur monetisasi realnya dicabut. Nah mungkin buat teman-teman semua yang pernah mengalami seperti ini tetap semangat ya. Dan sebenarnya ya ketika untuk fitur monetisasi iklan in-stream dicabut ataupun fitur monetisasi real dicabut seperti ini karena adanya pelanggaran, nah itu sebenarnya di pelanggaran pertama dan pelanggaran kedua itu untuk akun kita itu sebenarnya masih bisa pulih kembali ya, tetapi dengan satu syarat yang sudah saya jelaskan untuk di beberapa video saya, bahwa kita fokuskan pada konten asli ya ataupun konten buatan kita sendiri. Nah intinya di sini kita jangan melakukan sebuah reupload ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah reupload ya, kemudian memang tidak ada pelanggaran yang untuk di sebulan, 2 bulan, 3 bulan memang belum terdeteksi pelanggaran, tetapi ketika nantinya pemilik dari video aslinya ya mendapatkan notifikasi bahwa videonya itu di reupload ulang ya, maka secara otomatis nanti jika pemilik dari videonya tidak menyetujui ya ketika kita melakukan sebuah reupload videonya ya, maka mereka bisa melaporkan ke Facebook ya, sehingga nantinya akun kita terkena pembatasan. Sebenarnya reupload untuk di Facebook sendiri diperbolehkan ya, asalkan harus kita tambahkan untuk narasi ya ataupun kita edit lagi. Tetapi untuk dibalik itu semua, jika pemilik dari videonya tidak menyetujui ya sama saja ya, ujung-ujungnya nanti akun kita terkena pembatasan seperti ini. Nah untuk pembatasan terbaru seperti ini, jika kita sudah mendapatkan fitur iklan in-stream, kemudian juga akan muncul notifikasi beresiko pembatasan seperti ini, artinya untuk video kita itu belum maksimal menghasilkan uang ya, karena di sini setelah kita mendapatkan beresiko pembatasan seperti ini, maka biasanya untuk iklan itu akan jarang muncul untuk di video kita. Nah karena kita tahu jika di bagian iklan in-stream itu didasarkan dari video kita yang durasi 3 menit nanti akan muncul iklan, dan dari iklan tersebutlah kita akan mendapatkan penghasilan ataupun berbagi penghasilan dari Facebook. Nah jika nantinya terkena beresiko pembatasan seperti ini ya, otomatis untuk pendapatan kita itu akan kecil ya ataupun menurun, karena di sini untuk statusnya sudah beresiko pembatasan. Nah, salah satu penyebab dari beresiko pembatasan di sini ya, sebenarnya untuk video kita itu ada yang mungkin mengalami masalah ya. Misalkan di bagian musiknya itu mengalami pelanggaran hak cipta ataupun videonya nanti disenyapkan. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya di sini bisa kita masuk ke bagian Facebook profesional. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman bisa cek di bagian bantuan dan dukungan ya. Nah, di sini ada bantuan dan dukungan, teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan menu kotak masuk dukungan seperti ini. Kita klik saja seperti ini. Nah, biasanya untuk permasalahan itu berada di bagian menu peringatan di sini. Nah, nantinya jika ada video yang bermasalah, teman-teman bisa dihapus. Cara untuk menghapusnya, teman-teman tinggal masuk saja di bagian menu peringatan Anda seperti ini. Nah, di sini ada salah satu video saya yang mungkin terklaim untuk hak cipta ya, teman-teman. Jadi di bagian musiknya. Nah, agar nantinya untuk akun kita tetap aman, di sini bisa kita hapus. Caranya kita klik saya di bagian postingan kita yang bermasalah, kemudian kita klik di bagian lihat detail, kemudian kita klik di bagian lanjut ya. Nah, di sini kita klik lagi di bagian lanjut. Cara memastikan konten Anda tidak melanggar undang-undang hak cipta, teman-teman bisa klik saya di bagian lanjut, dan di sini ada 3 menu ya, terima perubahan, ajukan sengketa, hapus video. Nah, jika memang video kita yang salah, kita hapus saja ya, agar untuk akun kita itu tetap aman. Kita klik di bagian hapus video, kita klik lanjut. Nah, di sini tinggal kita klik saja di bagian hapus seperti ini. Maka untuk video kita dimanapun kita share itu akan hilang ya ataupun akan terhapus.
Dan setelah mendapatkan notifikasi, video Anda dihapus, masalah sudah selesai dan tidak perlu tindakan lebih lanjut. Nah, artinya ya, untuk video kita ya terkena pelanggaran di bagian musik seperti ini, wajib kita hapus saja agar akun kita itu tetap aman ya. Nah, salah satu penyebab untuk kenapa di bagian fitur monetisasi in-stream terkena beresiko pembatasan adalah salah satu video kita itu biasanya melanggar hak cipta ya, ataupun di bagian musiknya ataupun di bagian videonya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pelanggaran itu didasarkan dua versi, biasanya dari video yang kita upload ataupun dari musik yang kita gunakan. Jadi perlu diperhatikan ketika menggunakan musik untuk di Facebook ini. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan musik yang bebas royalti ataupun bebas hak cipta, itu teman-teman bisa mendapatkannya di Creator Studio Facebook ya. Dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk di bagian metode pembayaran gaji Facebook, tanggal pembayaran Facebook ya, itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Kemudian di bagian pajak, update pembayaran itu sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman juga bisa ditonton ya. Nah oke, nah selanjutnya fitur monetisasi in-stream itu akan kita dapatkan ketika memang akun kita sudah memiliki 5.000 pengikut dan tembus 60.000 menit dilihat waktu tonton ya dalam jangka waktu 30 hari dan juga 5 video yang aktif. Nah nanti teman-teman bisa cek di bagian dashboard profesional seperti ini. Nah jika kita sudah memenuhi syarat, maka nanti kita bisa mendapatkan fitur monetisasi in-stream ya. Kita klik saja seperti ini. Nah, di bagian fitur monetisasi in-stream, dapatkan uang dan menyertakan iklan di video Anda. Nah, artinya di sini pendapatan kita didasarkan dari berapa kali jumlah iklan yang muncul. Nah, kita klik saja seperti ini. Dan nanti untuk penghasilan kita itu akan masuk di bagian menu pendapatan ya, di bagian atas. Tetapi di sini versinya adalah perkiraan pendapatan. Ya, jadi bukan pendapatan asli kita. Di sini hanya estimasi ataupun perkiraan ya. Jadi biasanya perkiraan seperti ini biasanya lebih besar ataupun lebih kecil ya nantinya. Ya, jadi di sini baru perkiraan. Jadi belum pasti ya untuk penghasilan kita. Nah, selanjutnya nanti untuk penghasilan kita itu akan diakumulasikan ataupun dikumpulkan di dalam menu pembayaran. Kemudian untuk di bagian minimum pembayaran untuk di Facebook sendiri itu sekitar $100 ya. Jadi jika kita mendapatkan $100 di bulan Januari ini, maka gajian kita itu akan dibayarkan di tanggal 21 Februari. Jadi gaji kita akan dibayarkan di bulan berikutnya. Nah, misalkan di bulan Februari ya, itu kita mendapatkan $100, maka penghasilan kita ataupun gaji kita itu akan dibayarkan di tanggal 21 bulan Maret ya. Jadi seperti itu. Jadi penghasilan kita itu setelah akun kita itu mendapatkan penghasilan $100, jadi nanti akan dibayarkan secara otomatis. Tetapi dengan syarat teman-teman sudah masukkan untuk menu pembayaran ini ya. Jadi metode pembayaran di sini pastikan harap teliti ketika proses pengisian metode pembayaran. Kita klik seperti ini. Nah nanti di bagian atas ada data untuk penghasilan kita di bulan sebelumnya ya. Misalkan seperti ini di bulan Desember ya. Jadi nanti penghasilan kita akan masuk di bagian menu saldo. Nah untuk transaksi sendiri nanti teman-teman bisa cek di bagian transaksi. Nah contoh-contohnya seperti ini, ada status $80 sudah dibayar, kemudian ada juga $19 ini statusnya sudah dibayar ya. Jadi akan diakumulasikan ataupun dikumpulkan sampai $100 ya, sehingga nantinya bisa dibayar secara otomatis ke akun pembayaran yang sudah kita isikan. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk penyebab dari fitur monetisasi in-stream beresiko pembatasan, dan semoga buat teman-teman yang baru membangun fanspage Facebooknya maupun Facebook profesionalnya semoga cepat sukses ya, dan fokus pada konten asli agar terbebas dari pelanggaran monetisasi. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.